Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafidatul Usnah, jurusan Tandris Kimia UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran kimia, tepatnya pada teori perkembangan konsep asam dan basa. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Di antaranya, sifat asam mempunyai rasa asam, korosif, dapat memerahkan kertas lakmus biru, dapat menetralkan larutan basa. Sedangkan sifat basa yaitu mempunyai rasa pahit dan licin, kaustik, dapat membirukan kertas lakmus merah, dapat menetralkan larutan asam. Asam basa memiliki beberapa teori, di antaranya yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Teori ini dikemukakan oleh Stefan Arrhenius pada tahun 1884. Arrhenius mengemukakan pengertian asam dan basa berdasarkan reaksi ionisasi. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dengan membentuk ion hidrogen H+ atau H3O+ sebagai satu-satunya ion positif. Sedangkan basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi dengan membentuk ion-ion hidroksida OH- sebagai satu-satunya ion negatif. Teori asam basa Arrhenius memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yang pertama, hanya dapat diaplikasikan dalam reaksi yang terjadi dalam pelarut air. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan mengapa beberapa senyawa yang mengandung H dengan bilangan oksidasi +1 seperti HCl larut dalam air dapat membentuk larutan asam, sedangkan yang lain seperti CH4 tidak. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH- seperti Na2CO3 memiliki karakteristik seperti basa. Teori yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan tentang asam basa pada larutan yang bebas air. Misalnya asam asetat akan bersifat asam, tetapi sifat asam tersebut tidak tampak ketika asam asetat dilarutkan ke dalam benzena. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah zat yang dapat memberikan atau melepaskan proton H+ pada zat lain sehingga disebut dengan donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton H+ dari zat lain sehingga disebut dengan akseptor proton. Kelemahan dari teori asam basa Bronsted-Lowry yaitu tidak dapat menjelaskan bagaimana suatu reaksi asam basa dapat terjadi tanpa adanya transfer proton H+ dari asam ke basa. Tiga yaitu teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, Gilbert Newton Lewis mengajukan konsep baru mengenai asam basa, yaitu teori oktet. Lewis memikirkan bahwa teori asam basa sebagai masalah dasar yang harus diselesaikan berlandaskan teori struktur atom, bukan berdasarkan hasil percobaan. Asam menurut Lewis adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas dari spesies lain membentuk ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas kepada spesies lain membentuk ikatan kovalen koordinasi. Kelebihan teori asam basa Lewis dibandingkan dengan teori asam basa sebelumnya yaitu yang pertama, dapat menjelaskan semua reaksi asam basa baik yang terjadi dalam pelarut air, pelarut non-air ataupun tanpa pelarut. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam basa dari molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Contohnya pada pembentukan senyawa kompleks.
Dan yang terakhir, dapat menerangkan sifat basa dari zat-zat organik seperti DNA dan RNA yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.